Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak-bapak, jemaah Masjidul Ikhlas rahimahullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah Islam melindungi hak milik dan hak pribadi. Sekali lagi ini ayat yang ke-29 dan 30. Islam melindungi hak milik dan hak pribadi, atau dalam judul yang lain dilarang untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Kita awali dengan membaca pembukaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-29 kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Pak Tasik diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يصليه نارا وكان فسوف نصليه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang syariat orang-orang terdahulu dan penerimaan tobat bagi orang yang memohon ampun kepada Allah. Pada ayat berikut ini diterangkan bagaimana seharusnya setiap orang yang beriman bersikap terhadap hak dan milik orang lain. Nah, ini kemarin itu tentang muamalah atau hubungan antara seseorang dengan keluarga anak yatim. Nah, kemudian pada ayat berikut ini berkenaan dengan masalah harta dan bagaimana mempergunakan harta atau mendapatkan harta tersebut. Baik, Pak Mandra, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah ada panggilan wahai orang-orang yang beriman, isinya itu lakukan, jangan lakukan. Cuma itu aja. Lakukan dan jangan lakukan. Ketika orang sebelum Islam diajak untuk masuk ke dalam agama Islam dengan cara lemah lembut. Nah, ketika kita sudah masuk, ikuti aturannya. Aturan itu inti daripada ibadah, if'al wala taf'al. Laksanakan dan jangan lakukan. Cuman itu aja. Orang beriman isinya makosid. Al-Quran kepada orang beriman itu lakukan, jangan lakukan. Nah, ini dalam menjelaskan yang tidak boleh dilakukan. Lanjut. La ta'kulu. Janganlah kalian memakan atau mengambil amwalakum harta selain milik kalian bainakum di antara kalian bil batili dengan cara yang tidak benar. Nah, cara yang tidak benar itu kan macam-macam, mencuri, korupsi, zolim, judi dan lain sebagainya, pokok yang tidak benar. Nah, ada saya tadi sempat baca tafsirnya yang agak tebal, itu tafsir yang agak tebal, Mas Toto. Kenapa di sini menggunakan kata ganti kalian? La ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian memakan harta kalian. Maksudnya orang lain. Harta kita itu adalah sebenarnya dimiliki oleh orang lain. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mempergunakan harta yang kita miliki, yang sedang dalam tangan kita gunakan yang gak benar, itu kita ngemplang harta saudara kita. Bentuknya apa? Yakni digunakan untuk maksiat. Digunakan untuk maksiat itu adalah kita ngemplang harta saudara kita. Itu tafsirnya demikian. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngaji, mentang-mentang kita duit kita sendiri, nyari sendiri, terus
mau digunakan untuk kepuncak kan, mau untuk mabuk-mabukan, untuk judi, ya terserah gua. Enggak seperti itu. Karena apa yang dimiliki oleh Pak Tosim itu orang lain punya hak, ya kan? Nah kalau judi digunakan untuk judi, kemarin yang sering saya sampaikan, ada orang kelas-kelas pekerja, pedagang-pedagang kecil, dan terus main judi online 200 juta amblas melayang. Jadi utang, berarti yang nanggung kerugian dirinya apa orang lain? Kalau punya anak istri, orang lain, maka di sini diberikan kata ganti, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Itu tadi saya baca itu sambil termenung itu, masya Allah, sampai segininya petunjuk di dalam Islam. Jadi nggak boleh sakarpe dewi, Mas Toto, nggak boleh, harus penggunaannya itu harus tepat sasaran. Karena ketika kita mempergunakan dengan tidak sesuai petunjuk Allah, tidak hanya kita yang dirugikan, orang lain juga dirugikan. Harusnya bisa bersedekah, bisa minjemin saudara, gara-gara kita lost control dalam menggunakan duit, nggak bisa minjemin, nggak bisa sedekah. Benar apa nggak Pak Tosim? Tuh, jangan mempergunakan harta dengan batil. Itu diantaranya adalah untuk maksiat. Insya Allah jangkauan tafsirnya sampai di sana itu. Lanjut Pak Mandra. Illa antakuna, kecuali yang berupa tijaratan, perdagangan atau jual beli, antarodin, dengan kerelaan, suka sama suka, minkum, di antara kalian. Nah, kecuali harta itu berpindah dari satu orang ke orang lain dengan cara perdagangan atau jual beli, dengan caranya pun atas rela, suka sama suka, ridho gak gondok. Ya Pak Tosim ya. Wah, ini kalau udah masalah model seperti ini kadang-kadang ya berpotensi sapi mawon, tukang buahnya kecut dibilang manis, ya kan? Nah, termasuk tukang bengkel. Kalau perbengkelan ini yang rusak apa? Yang rusaknya paling cuma 20%, suruh ganti. Ya, benar apa enggak Pak Tosim? Semuanya itu ada potensi curang. Ya Pak Mandra ya. Masya Allah. Kalau modelnya cari duit seperti itu, nyampe di rumah kurang berkah atau tidak berkah, gak enak aja pokoknya. Dapatnya karena gak benar, merugikan orang lain. Antakuna, coba bayangkan, udah beli 10 kilo jeruk, ternyata yang manis sekilo, yang 9 kilo kecut, asam semua. Gondok apa enggak itu? Masya Allah. Tuh, illa antakuna tijaratan antarodim minkum, harus saling suka sama suka, rela. Nah, itu baru pertukaran harta, sama-sama lega lah. Lanjut Pak Mandra. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh, saling membunuh anfusakum, diri kalian. Nah, maksudnya di sini adalah jangan melakukan sesuatu yang mengantarkan atau menjadikan sebab terbunuhnya seseorang. Kemarin viral di YouTube itu gara-gara ada orang, ada ceritanya di Madura kan terkenal carok itu, yang namanya sekarang masih alhamdulillah udah
berkuranglah. Ada orang mau berangkat tahlil ceritanya, kemudian ada anak muda naik motor geber-geber gitu. Terus mungkin ditegur, yang ditegur emosi, mungkin karena yang negur juga kurang pas atau gimana. Akhirnya sama-sama nggak terima. Kan di Madura itu ada istilah atau katakanlah slogan, daripada putih mata putih tulang mending putih mata, kurang lebih seperti itu. Daripada malu mending mati tapi tidak malu. Nah itu kan nggak benar, slogan-slogan yang nggak benar. Daripada mati mending kan hidup, daripada hidup menanggung malu mending mati. Loh, malunya malu untuk apa? Nah inilah yang jangan sampai kita melakukan satu aktivitas atau kelakuan yang bisa bikin emosi orang. Niatnya mau tahlil malah berantem. Nah mungkin ya mudah-mudahan dimaafkan ya kita. Padahal kalau orang yang mengerti siapa yang membawa pedang bisayfi idzal taqal muslimani bisayfi apabila dua muslim ini ya bertemu dan membawa nenteng bisayfi nenteng kedua pedang goloknya fal qatil mal maqtul finnar, yang bunuh sama yang dibunuh sama-sama di neraka. Terus ditanya, wahai Rasulullah, kalau yang terbunuh kalau yang membunuh kita maklum, kalau yang terbunuh bagaimana? Apakah yang terbunuh itu tidak ingin dia membunuh saudaranya? Ya kan? Maka niat itu sangat penting. Orang kalau sudah nenteng golok, nenteng parang, itu tujuannya untuk apa Pak sih? Bunuh. Tuh, wala taqtulu anfusakum. Lanjut Pak Mandrat, innallaha sungguh dia Allah karena dialah bikum terhadap kalian rahiman maha kasih sayang. Nah, tafsirnya Allah maha penyayang terhadap kita semua, yakni Allah melarang kalian dari setiap perkara yang mengantarkan kalian kepada kesulitan. Haitsu nahakum an kulli ma tastawjibuna bihi masyaqqatan. Jadi jangan sampai kita itu terjerumus kepada kesulitan hidup. Allah itu penyayang, ya, penyayang. Kerja kalau benar itu ya dapat lah. Gara-gara nganggur akhirnya malah menyengsarakan diri sendiri. Udah ya. Silakan Pak Haji Mulkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Betul. Tadi ada tafsir kata Pak Ustaz, kita ini harta kita, Ya. gaji kita, ya kan? Ya. Gaji kita ini nanti sesuai dengan hisabnya dan waktunya kita akan zakatkan, ya kan? Betul. Kalau kita gunakan apakah itu batil? Karena kata-kata di sini harta sesamamu, bukan harta pribadi di kesan saya membaca sesamamu. Betul. Baik, ini tafsir Departemen Agama pada ayat yang ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Nah, di dalam tafsirnya yang saya baca tadi, harta kita walaupun itu kita miliki, orang lain itu sebenarnya punya hak. Punya hak untuk apa? Punya hak untuk mendapatkannya dengan cara yang benar tentunya Pak Haji Mulkan. Contoh, Pak Haji Mulkan punya dana sekian ratus untuk bikin rumah. Nah, bikin rumah itu kan nggak bisa sendiri. Bikin rumah itu kan butuh bantuan orang lain. Nah, ketika kita ingin bikin rumah, mereka juga ingin mendapatkan harta dari Pak Haji Mulkan dengan cara yang benar. Yang tukang material jual material ditukar. Terus yang bekerja juga mendapatkan rezeki dari Allah lewat Pak
ajibulkan dengan cara yang benar. Pengertiannya demikian. Itu maksudnya demikian. Bukan berarti membatasi orang yang punya harta itu mempergunakan, tidak, akan tetapi gunakanlah harta yang ada pada diri kita itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, disahkan oleh agama, bukan dengan cara yang batil. Jadi transaksinya yang benar. Punya duit setengah, 1,5 M bikin diskotik, benar apa enggak? Itu maksudnya ngambil dengan cara yang batil. Kemudian berdirilah diskotik, terus bosnya itu kira-kira ngambil dari pengunjung, benar apa enggak bagus? Enggak benar. Tuh, masya Allah. Jangkauannya dengan cara, kenapa kata gantinya itu pakai kalian? Terus dibahas. Karena orang lain sekali lagi mempunyai hak terhadap harta yang kita miliki, tentunya mendapatkannya dengan cara yang benar sesuai syariat. Bukan kita dibatasi untuk mempergunakannya. Kurang lebih demikian yang saya baca tadi dari tafsirnya. Baik, kita lanjut Pak Tosim. Wa may yaf'al. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan siapa saja yaf'al, dia berbuat dzalika, demikian itu. Jadi ini di sini diberikan penjelasan siapa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, yakni membunuh seseorang tanpa hak. Lanjut. Udwanan, sebagai pembangkangan, wa dzulman, dan kezaliman. Stop. Jadi udwanan itu maknanya melampaui batas. Kemudian wasatu haddil halal. Siapa yang melakukannya, kita itu bersalah pastilah. Ya Mas Toto ya. Kita bersalah pasti. Ada kesalahan yang melewati batas. Udwanan itu di sini diberikan makna pembangkangan. Pembangkangan itu seperti ini, kita melakukan kesalahan, namun kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu nggak apa-apa, itu dosa. Itu maknanya satu. Yang kedua adalah melampaui batas. Udah jelas-jelas ini diharamkan oleh Allah, korupsi diharamkan oleh Allah, tapi hati kita nggak apa-apa, ini halal. Itu namanya membangkang, nentang terhadap hukum Allah. Atau udwanan itu maknanya melampaui batas. Lanjut, wa dzulman, dan kezaliman. Kezaliman di sini yang dimaksud adalah ityanan bima la yastahiqu, yakni melakukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Udah menentang, ya pasti kalau sudah tentang, gandengannya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Lanjut Pak Tosim. Fasawfa, maka niscaya, nuslihi, kami akan masukkan dia naron, ke dalam api neraka. Wakana, dan adalah dzalika, demikian itu. Maksudnya demikian itu adalah nyemplungin orang zalim ke neraka. Lanjut, Allahi, bagi Allah, yasiran, sangat mudah. Sangat mudah, masya Allah. Itu orang apapun kalau sudah keterlaluan melampaui batas, pada gilirannya akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah mentok, dinasehati, dikritik dan segala macam, gak mempan, ya sudah, kezalimannya berlebihan, udah nyemplung neraka, itu udah sunatullahnya demikian. Apapun bentuknya kezaliman. Baik, dari dua ayat ini kesimpulannya adalah sebagai berikut.
Allah menetapkan berbagai hukum sesuai dengan syariat dan ajaran nabi-nabi yang terdahulu adalah untuk kemaslahatan kebaikan manusia dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi aturan itu dibuat agar manusia itu benar. Kemudian kaum muslimin harus mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, meskipun banyak di antara manusia yang menggodanya untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya. Benar ya, betul ya. Udah mau lempeng tapi ada aja godaan. Masya Allah. Yang namanya hidup di dunia apa sih? Namanya hidup ujian iman. Yang ketiga, Allah memberi keringanan kepada orang yang tidak mampu. Oh iya, apa namanya? Bukan. Kemudian bunuh diri dilarang, bahkan perbuatan itu lebih jahat karena orang yang berbuat demikian adalah orang yang putus asa dan lemah imannya, dan di akhirat akan disiksa di dalam neraka. Saling membunuh, termasuk saling membunuh itu dilarang dan pada gilirannya akan ditetapkan hukum qisas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjutkan. Lanjut Pak Haji Kulkan. Baik, ayat yang ke-32 temanya adalah larangan iri hati. Baik, kita baca ayatnya. Coba Ustaz Yuda baca dulu ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Allah. Setelah larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, larangan membunuh orang lain dan bunuh diri, karena kedua macam perbuatan ini termasuk dalam golongan dosa besar, maka ayat ini melarang kaum muslimin mengerjakan semua dosa besar yang mengakibatkan malapetaka yang sangat berbahaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lanjut, intajitanibu Pak Tosik. Intajitanibu, jika kalian menjauhi kabairo, dosa-dosa besar, zina, membunuh, mencuri, syirik dan lain-lain, ma tunhauna, dari apa yang kalian dilarang, anhu, dari melakukannya, nukafir, niscaya kami tutupi, kami hapus, ankum, dari kalian, sayiatikum, dosa-dosa kecil kalian. Stop. Jadi dosa kecil itu akan terhapus ketika kita min jama'atin ila jama'ah. Ketika kita melakukan sholat berjamaah, dosa-dosa kecil itu akan hilang. Wa min jum'atin ila jum'atin, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan yang lain, itu kita terhapus. Disediain alat untuk mendilit dosa. Mendilit apa? Yang matosin ya. Kita wudu, kita sholat, dosa-dosa kecil hilang. Itu kasih saran oleh Allah. Lanjut. Wa nudkhilkum, dan kami masukkan kalian
mudkhala, ke tempat masuk kariman yang mulia, yaitu surga. Nah, kalau sudah dosanya beres, pantas masuk surga. Surga itu kan tempat yang indah, atau tempat yang apa? Masa tempat yang indah orang yang bergilir, gak pantas, harus dicuci. Masuk akal apa nggak sih? Ya kan? Udah dengkil segala macam masuk gedung ke pesta, ya diusir sama sampah, gak pantas. Karena surga itu tempat yang mulia, yang masuk juga orang mulia. Nah, dosa-dosanya dicuci, diberesin dulu, baru pantas tuh masuk surga. Nah, berkahnya kita menjauhi dosa besar. Ini adalah ayat yang boleh dikatakan membahagiakan. Kita insya Allah syirik tidak, membunuh orang tidak, zina juga tidak, cuma pengen nikah lagi gak berani, paling cuma kayak gitu-gitu aja ya kan. Korupsi juga enggak punya dosa, ya pantas lah, namanya manusia akhir zaman ada dosa, itu akan diampuni, berkah menjauhi dosa besar tuh ya Pak Tosim ya. Nah, jadi kalau melihat orang itu ketika tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu ya jangan hati kita ini ahli neraka. Jangan potensi untuk mendapatkan ampunan itu sangat besar. Dia tidak tidak syirik, tidak membunuh, tidak riba. Bahkan ada orang ini malah yang aneh, lagi berzikir kumpul-kumpul baca yasin malah dikatain bid'ah masuk. Itu cara pandangnya gimana gitu kadang-kadang. Ya Allah ya Karim, ayo cara pandangnya gimana? Cara pandangnya waduh repot. Orang kalau sudah kena virus pemikiran seperti itu repot. Lihat orang perasaannya, wah gak bener aja, karena yang ditanam dalam hati dan pikirannya nyalain orang tuh, ya Masya Allah. Wa kana wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini dikatakan ayat 31 ya Pak Tosim, untuk nentermin hati. Nentermin apa? Nentermin hati. Kita gak zina, kita gak syirik, kita gak bunuh orang, kita gak riba, kita gak melakukan dosa-dosa besar. Adapun kadang-kadang perempuan cantik, dunia, ya Pak Mandra ya. Apalagi Pak Mandra tiap hari keluar model perempuan apaan aja itu dilihat, Masya Allah. Bukannya dilihat, kadang-kadang dibonceng. Sering apa enggak Pak Mandra? Terus terang aja, yang cantik-cantik itu sering. Oh Masya Allah. Ini mau bilang Masya Allah, Alhamdulillah, Astagfirullah, dapat yang kayak ya. Waduh Pak Mandra, Masya Allah. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, niatnya adalah bekerja. Kalau ada yang kurang, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sholat jamaah Pak Mandra, benar nggak Pak Mandra? Alhamdulillah. Cukup Haji Mulkan? Alhamdulillah. Insya Allah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke mudkhalan karimah, tempat masuk yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan bagaimana? Ya Allah, capek-capek kita ngaji surah An-Nisa sampai ayat 31, kita berharap kan masuk mudkhalan karimah ya Allah, tempat masuk yang mulia. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.